Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Erwin, NIM 240401056 dari program studi ekonomi syariah kelas EKIS 1B. Yang terhormat dosen pengampu yaitu Ustadz Muhammad Ikram SSAK MSI. Di sini saya akan menjelaskan transaksi dari toko Maker Jaya. Baik, kita langsung saja pada penjelasan yang pertama. Pada tanggal 1 Mei, membeli barang dagang dari perusahaan Indah seharga 16 juta secara tunai. Dalam pembelian tersebut, perusahaan juga membayar biaya angkut sebesar 800.000. Jadi, pembelian persediaan barang dagang di debit sebesar 16 juta rupiah. Beban pengirim 800.000, kas 1.800.000, 16.800.000 itu sudah termasuk biaya pengangkut. Pada tanggal 3 Mei membeli perlengkapan kantor seharga 250.000 secara tunai. Perlengkapan di debit sebesar 250.000, kas di kredit sebesar 250.000. Pada tanggal 5 Mei menjual barang dagang kepada PT Makmur seharga 8 juta secara tunai. Pada saat penjualan tersebut, perusahaan membayar biaya angkut pengiriman sebesar 200.000. Kas masih di debit sebesar 8 juta ribu. Penjualan masih di kredit sebesar 8 juta. Beban pengirim masih di debit sebesar 200.000. Kasnya masih di kredit sebesar 200.000. Pada tanggal 8 Mei membeli barang dagang dari perusahaan Madu dengan harga 8 juta. Termin 2/10 N/30. Pembelian persediaan barang dagang masih di debit sebesar 8 juta rupiah. Utangnya itu masih di kredit sebesar 8 juta rupiah. Pada tanggal 10 Mei menjual barang dagang kepada Nona Ningsi seharga 3.500.000. Termin 2/10 N/30. Piutangnya itu masih di debit sebesar 3.500.000. Sedangkan penjualannya itu masih di kredit sebesar 350.000. Pada tanggal 12 Mei menerima pengembalian barang dagang yang dijual secara tunai ke PT Makmur seharga 1 juta. Retur penjualan itu masih di debit sebesar 1 juta rupiah. Sedangkan kasnya itu masih di kredit sebesar 1 juta rupiah. Pada tanggal 15 Mei membeli barang dagang dari toko Bintang seharga 1.500.000 dengan termin 2/10 N/30. Utangnya itu masih di debit sebesar 1.500.000. Sedangkan persediaan barang dagang masih di kredit 1.500.000. Pada tanggal 16 Mei membeli peralatan kantor secara tunai seharga 3 juta. Peralatannya itu masih di debit sebesar 3 juta rupiah, sedangkan kasnya masih di kredit sebesar 3 juta rupiah. Pada tanggal 17 Mei membeli barang dagang secara kredit seharga 7 juta rupiah dari toko Kasih. Utangnya itu masih di debit sebesar 2 juta rupiah, sedangkan persediaan barang dagang masih di kredit sebesar 7 juta rupiah. Pada tanggal 20 Mei mengembalikan sebagian barang dagang seharga 500.000 yang dibeli dari perusahaan Madu karena barang tersebut rusak. Utangnya itu masih di debit sebesar 500.000, sedangkan persediaan barang dagang itu masih di kredit sebesar 500.000. Pada tanggal 25 Mei
membayar utang kepada perusahaan madu yang timbal dari transaksi tanggal 8 Mei. Utangnya itu masuk di debit sebesar 7.500.000, sedangkan kasnya itu masuk di kredit sebesar 7.500.000. Pada tanggal 28 Mei menerima kas daripada Nona Ningsih atas penjualan yang dibutuhkan perusahaan pada tanggal 10 Mei. Kasnya itu masuk di debit sebesar 3.500.000, sedangkan piutang itu masuk di kredit sebesar 3.500.000. Pada tanggal 30 Mei mencatat biaya gaji bulan Mei sebesar 1.500.000 yang akan dibayarkan oleh perusahaan pada tanggal 1 Juni 2006. Beban gaji itu masih di debit sebesar 1.500.000, sedangkan utang gaji masih di kredit sebesar 1.500.000. Pada tanggal 30 Mei kedua, membayar rekening air, listrik, dan telepon untuk bulan Mei 2006 sebesar 500.000. Beban air, listrik, dan telepon masih di debit sebesar 500.000, sedangkan kasnya itu masih di kredit sebesar 500.000. Pada tanggal 31 Mei menerima kas atas pendapatan bunga sebesar Rp250.000. Jadi kasnya itu masuk di debit sebesar Rp250.000, sedangkan pendapatannya itu masuk di kredit sebesar Rp250.000. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.